Beberapa pekan terakhir, nama obat Remdesivir terus disebut sebagai obat yang memiliki potensi untuk mengobati penyakit COVID-19. Saat ini, para peneliti di Amerika telah melakukan uji klinis terhadap obat Remdesivir kepada pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Dan saat ini penelitiannya sudah mencapai pada tahap 3B sebelum disetujui oleh Food Drug Administration atau FDA Amerika. Seperti apa obat Remdesivir? Bagaimana mekanisme kerjanya? Sebelum menyaksikan ulasan saya berikut ini, jangan lupa dukung channel saya dengan klik like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Selamat menyaksikan! Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel saya Purap Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait Remdesivir dan misteri pengobatan COVID-19. Apakah ada obat yang sudah bisa menyembuhkan pasien COVID-19? Sampai saat ini, belum ada terapi spesifik atau terapi definitif untuk pasien COVID-19. Terapi yang saat ini digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia merupakan terapi suportif. Bagaimana terapi COVID-19 di Indonesia? Berdasarkan protokol tata laksana COVID-19 yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, terdapat 5 terapi suportif yang bisa diberikan kepada pasien COVID-19. Yang pertama adalah vitamin, yang kedua adalah kloroquine fosfat atau hidroksikloroquine, yang ketiga adalah antibiotik, yang keempat adalah antivirus, dan yang kelima adalah pengobatan simptomatis untuk mengatasi gejala dari penyakit pasien COVID-19. Berikut adalah contoh terapi COVID-19 pada pasien dengan gejala ringan. Yang pertama, terapi menggunakan vitamin. Vitamin yang bisa digunakan adalah vitamin C dengan dosis 500 mg tiap 12 jam secara oral selama 30 hari. Selain itu, bisa juga digunakan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Yang kedua, terapi menggunakan kloroquine fosfat dan hidroksikloroquine. Dosis kloroquine fosfat yang dianjurkan adalah 500 mg tiap 12 jam secara oral selama 5 hari. Dosis hidroksikloroquine yang dianjurkan adalah 400 mg tiap 24 jam secara oral selama 5 hari. Yang ketiga adalah terapi menggunakan antibiotik. Antibiotik yang bisa digunakan sebagai terapi COVID-19 adalah azithromycin dengan dosis 500 mg tiap 24 jam secara oral selama 5 hari dengan alternatif levofloxacin 750 mg tiap 24 jam selama 5 hari. Yang keempat, pengobatan simptomatis. Jika ada gejala, pasien bisa diberikan paracetamol bila mengalami demam. Yang kelima, pengobatan menggunakan antivirus. Antivirus yang pertama adalah oseltamivir dengan dosis 75 mg tiap 12 jam secara oral. Jika tidak tersedia oseltamivir, maka bisa digunakan favipiravir atau Avigan dengan dosis 600 mg tiap 12 jam secara oral selama 5 hari. Apakah ada Remdesivir dalam protokol tata laksana COVID-19? Remdesivir sendiri setelah dikaji dalam protokol tata laksana COVID-19, terdapat keterangan yang mengatakan bahwa bila tidak tersedia oseltamivir maupun favipiravir atau Avigan, maka sebagai pilihan dapat diberikan tablet kombinasi lopinavir plus ritonavir selama 10 hari atau pemberian Remdesivir 200 mg secara intravena drip dilanjutkan 1 kali 100 mg intravena dan diberikan dalam drip 3 jam selama 9-13 hari. Apa itu Remdesivir? Remdesivir adalah obat antivirus spektrum luas yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi Gilead Sciences. Pada tahun 2020, Remdesivir diuji sebagai pengobatan khusus untuk COVID-19 dan dalam proses penyetujuan untuk digunakan di Amerika Serikat dan Jepang untuk pasien sakit parah. Pengobatan diberikan melalui suntikan intravena. Bagaimana fakta terkait Remdesivir? Fakta pertama, informasi mengenai keamanan dan efektivitas penggunaan Remdesivir pada pasien COVID-19 di rumah sakit saat ini masih terbatas. Fakta kedua, Remdesivir menunjukkan dampak percepatan penyembuhan bagi sebagian pasien, namun
saat ini belum ada obat-obatan yang disetujui FDA yang lebih aman dan efektif untuk menangani pasien COVID-19. Fakta ketiga, sebuah uji coba klinis di Tiongkok terhadap obat antivirus remdesivir menunjukkan tidak ada manfaat yang signifikan bagi pasien dengan COVID-19. Tetapi, bagi peneliti di Amerika Serikat, obat ini memberi waktu pemulihan yang lebih cepat bagi mereka yang menderita penyakit COVID-19. Fakta keempat, obat ini awalnya dikembangkan untuk digunakan pada penyakit virus menular, tetapi memiliki beberapa hasil yang menjanjikan dalam uji coba hewan untuk mengobati sindrom pernapasan MERS dan sindrom pernapasan SARS, dua penyakit akibat coronavirus lainnya. Fakta kelima, para ahli lain mengatakan hasil dari uji klinis awal membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk dikonfirmasi dan mempertimbangkan efektivitas pemberiannya. Bagaimana mekanisme kerja remdesivir? Remdesivir merupakan analog nukleotida adenosin yang berinkorporasi ke dalam rantai RNA virus, menyebabkan penghambatan sintesis RNA virus. Remdesivir menunjukkan aktivitas in vitro terhadap SARS-CoV-2, SARS-CoV, dan MERS-CoV, dan aktif pada model binatang yang terinfeksi SARS dan MERS. Remdesivir, WHO, dan Indonesia. Saat ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memulai uji klinik remdesivir untuk COVID-19 di beberapa negara di dunia. Indonesia sendiri kemungkinan akan turut serta dalam uji klinik remdesivir untuk COVID-19. Sejauh ini, remdesivir dikatakan paling menjanjikan sebagai antivirus yang poten terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19. Berikutnya, sekalipun remdesivir diyakini sebagai obat yang akan poten terhadap COVID-19, kita perlu ketahui juga efek samping dari remdesivir. Efek samping yang pertama adalah berkeringat, yang kedua adalah reaksi mual dan muntah, efek samping yang ketiga adalah penurunan tekanan darah, dan efek samping yang keempat adalah peradangan hati. Tentu merupakan efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang terakhir, bagaimana interaksi obat remdesivir jika diberikan bersamaan dengan obat lainnya? Beberapa obat akan meningkatkan kadar remdesivir dalam aliran darah, dan sebaliknya, beberapa obat juga akan menguranginya. Contoh obat yang bisa berinteraksi dengan remdesivir adalah antibiotik clarithromycin dan rifampicin. Perlu diingat, jika obat ini diberikan bersamaan dengan remdesivir, maka perlu diberikan selang waktu pemberian. Sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.